Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada jemaat BCS Chandra Park. Selamat hari Minggu. Kita kembali akan merenungkan bagian firman Tuhan mengenai buah roh tentang kesetiaan kali ini. Mari saya mengajak kita bersama sebelumnya kita berdoa. Tuhan yang maha setia, Tuhan yang maha kasih, kami datang ke hadapan Tuhan yang mengasihi kami, yang setia kepada kami. Kami datang untuk memuji menyembah Tuhan. Kami datang Tuhan untuk mengenal Engkau. Kami datang untuk mengerti isi hati Tuhan melalui firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri dan Roh Kudus-Mu berkuasa atas setiap kami, menaungi setiap kami, mengurapi setiap kami, sehingga kami dimanapun kami berada, kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan boleh berbicara kepada kami, menyentuh hati kami, bahkan mendidik dan membantu kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, karena kita bersama-sama akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari kitab Hosea. Kitab Hosea pasal 1 ayat yang kedua dan ketiga, dan kita akan melanjutkan Hosea pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Hosea pasal yang pertama, ayat kedua dan ketiga, saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki." Mari kita melanjutkan dari kitab Hosea pasal yang ketiga, ayat 1 sampai yang kelima. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, "Pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau, sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terapim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka, dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan, dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Hari ini tema saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian yaitu Love, Marriage, and Faithful. Sekali lagi, Love, Marriage, and Faithful. Belakangan saya suka menonton sebuah drama Korea yang cukup marak belakangan yang berjudul Love, Marriage, and Divorce. Gitu ya. Sebenarnya saya bukan pecinta drama Korea, tapi ketika saya melihat di media sosial, ada satu cuplikan adegan tentang drama ini dan saya tertarik. Mengapa? Karena kayaknya kisahnya, adegannya begitu nyata dan relatable dengan kebanyakan kehidupan orang-orang saat ini. Dikisahkan dalam film ini ada 3 pasang keluarga yang punya kehidupan yang berbeda-beda. Keluarga pertama kondisinya demikian. Istrinya lebih berjaya, lebih berhasil daripada sang suami. Kemudian istrinya sibuk bekerja untuk mendorong suaminya menjadi dokter yang berhasil. Dia mengangkat suaminya, menyekolahkan suaminya, sehingga mendapat gelar yang tinggi. Mereka punya anak, ada satu sudah remaja, yang satu mungkin masih tunas remaja, sekitar usia 10-12 tahun. Kemudian suami itu ketika kemudian studi, dan kemudian dia menjadi berhasil, ternyata suaminya berselingkuh dengan seorang model yang cantik. Dalam argumentasinya dia berkata kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, dia mengatakan, sudah suatu hal yang wajar jika seorang pria kemudian menikah kembali. Sudah suatu hal yang umum terjadi jika pria, suami dan istri kemudian bercerai, lalu kemudian mencari pasangan yang lain. Itu suatu hal yang umum. Aku mencintai pasangan saya yang baru. Hal itu begitu menimbulkan luka kepada sang istri dan terutama kepada anak-anaknya. Sehingga saya ingat sekali satu perkataan yang terlontar dari anaknya yang masih kecil mengatakan demikian. Baru kali ini saya akhirnya tahu apa yang namanya sakit hati. Akhirnya saya tahu apa artinya yang namanya sakit hati. Itu kisah keluarga pertama.
Kisah keluarga yang kedua, ada pasangan yang sebenarnya masih muda. Mereka sudah menikah beberapa tahun, tetapi sang istri karena penyakit tertentu tidak bisa memberikan anak kepada suaminya. Akhirnya sang suami diam-diam berselingkuh. Dan ketika dia berselingkuh, selingkuhannya itu kemudian mengandung dan hamil, dan kemudian ketahuan istrinya terluka. Dan yang lebih menyakitkan lagi ialah karena keluarga daripada suaminya, papa mertua dan mama mertuanya mendukung untuk anaknya yang sang suami itu untuk bercerai dan kemudian menikahi dengan selingkuhannya tersebut. Mengapa? Karena ada kerinduan yang besar bagi papa mamanya untuk punya cucu, gitu ya. Dan ketika istrinya tahu bahwa keluarga mendukung perceraian, bahkan mendukung dia untuk berselingkuh dengan wanita yang satunya lagi, sang istri begitu terluka, begitu marah, dan memikirkan bagaimana cara membalas dendam dan sebagainya. Keluarga ketiga tidak kalah miris, saudara. Di film ini, masih di satu film yang sama. Diceritakan seorang istri dengan latar belakang di mana ayahnya selingkuh. Dan kemudian anak ini, waktu itu masih gadis, anak perempuan yang masih gadis, melihat bagaimana papanya selingkuh, dan kemudian papanya sempat minta maaf kepada mamanya. Tetapi mamanya berkali-kali menolak karena sakit hati yang begitu hebat. Ketika mamanya menolak, anaknya menjadi marah kepada mamanya. Anaknya itu dia sendiri. Dia marah sama mamanya, mengatakan, kenapa mama tidak memberi kesempatan kepada papa? Mengapa mama begitu keras dan tidak mau menerima papa kembali? Bukankah semua orang melakukan kesalahan? Nah, saudara, kemudian apa yang terjadi? Hubungan mereka tidak begitu baik sampai satu ketika mamanya jatuh sakit dan mengalami koma. Bertepatan ketika mamanya sakit dan koma tersebut, anak ini yang kemudian sudah dewasa, sudah menikah, sudah punya anak juga. Pada saat itulah dia menemukan suaminya juga kedapatan berselingkuh. Ketika dia tahu suaminya berselingkuh, dia juga mengalami sakit hati yang luar biasa. Dan yang lebih menyedihkan lagi ialah sebelum dia bisa minta maaf sama mamanya karena koma, mamanya sudah kemudian meninggal terlebih dahulu. Dia akhirnya menyalahkan diri, dia bilang minta maaf, kenapa? Karena dia tidak tahu bagaimana perasaan mamanya saat itu. Dan kali ini dia juga mengalami di mana suaminya berselingkuh. Dan dia begitu sakit hati, sampai 2 minggu tidak mau berbicara. 2 minggu tidak mau berbicara. Saudara kasih dalam Tuhan, film ini banyak bercerita tentang cinta, pernikahan yang berujung pada perselingkuhan dan perceraian. Ketika menyaksikan film ini dan melihat 3 adegan bagaimana 3 keluarga, 3 wanita yang diselingkuhi tersebut, saya menemukan sebuah kesimpulan yang relevan dengan fakta di mana ketidaksetiaan itu ternyata bisa dialami siapa saja dan kapan saja, termasuk kita. Entah kapan ketidaksetiaan itu bisa tertimpa pada diri kita. Kenapa? Karena sukar sekali rasanya untuk menuntut kesetiaan dari manusia. Sehingga wajar jika dalam Amsal pasal 20 ayat 6 pernah mengatakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang setia siapakah yang menemukannya? Amsal seakan-akan mengisyaratkan bahwa kesetiaan itu sesuatu yang bakal terlihat langka. Selain itu yang saya dapatin ialah ketidaksetiaan akan selalu melahirkan luka hati yang mendalam. Ketidaksetiaan akan menimbulkan air mata. Dan ketidaksetiaan akan menimbulkan derita dan tekanan batin. Dan ketidaksetiaan, termasuk kita, ketika kita mengalami ketidaksetiaan itu bisa membuat kita sangat-sangat terluka. Bahkan mungkin banyak orang menangis karena mengalami ketidaksetiaan. Sebab itu sangat manusiawi ketika seorang mengalami ketidaksetiaan tersebut, maka mereka akan merespon dengan kemarahan yang luar biasa. Mereka merespon dengan kemarahan, bahkan beberapa orang menjadi marah dengan sangat brutal. Mereka akan berespon dengan kebencian yang mendalam, tangisan yang mungkin sampai berteriak, bahkan mungkin depresi yang mengerikan, bahkan ada juga yang memilih sampai untuk mengakhiri hidupnya. Untuk itu hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan sebuah kisah Hosea sekali lagi. Mengapa? Karena menurut saya kitab Hosea ini menawarkan nilai kekristenan yang begitu indah, yang kuat, yang powerful, yang bisa kita pelajari dalam kehidupan kita mengenai tentang kesetiaan. Ketika dunia seringkali meresponi ketidaksetiaan dengan kemarahan, kebencian, depresi, bahkan mungkin bunuh diri, kitab Hosea mengajarkan kita untuk meresponi ketidaksetiaan dengan kesetiaan. Dan itu amazing.
Sangat indah, sangat Kristiani, saudara. Bagaimana dia mengajarkan kita untuk menghadapi ketidaksetiaan dengan kesetiaan. Itu sebabnya saya memberikan judul hari ini yaitu Law, Marriage, and Faithful. Judul ini bukan berarti kita sedang berbicara tentang topik pernikahan, tidak. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama melihat bagaimana melalui Nabi Hosea, kisah cintanya, kisah pernikahannya. Kita melihat bagaimana pesan Tuhan kepada orang Israel pada waktu itu, juga kepada kita yang ada saat ini. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saya kira setiap kita cukup familiar dengan kisah Hosea ini, bukan? Kalau kita kembali melihat di pasal 1 ayat 2, kita bisa melihat bagaimana kisah awal pernikahan Hosea dengan Gomer, seorang pelacur, seorang yang bekerja di lembaga prostitusi, di tempat-tempat prostitusi. Kita bisa melihat bagaimana perintah Tuhan mengawini seorang perempuan sundal, dan kemudian untuk memiliki anak dari perempuan tersebut. Pernikahan Hosea ini berbeda dan tidak umum jika kita menyandingkan dengan pernikahan zaman sekarang. Kalau pernikahan zaman sekarang, orang menikah mungkin tunggu cocok. Aku harus cocok sama dia, karakterku masuk, sifatku masuk, dan sebagainya. Tetapi Hosea menikahi Gomer bukan karena kecocokan, tapi lebih dari itu karena perintah Tuhan. Ini panggilan Tuhan. Dan kalau kita mempelajari firman Tuhan, kita akan menemukan seringkali perintah Tuhan, panggilan Tuhan kepada seseorang itu tidak terpikirkan. Mungkin bagi beberapa orang tidak masuk akal pikiran kita. Bapak Ibu pernah bayangkan bagaimana seorang nabi disuruh menikahi seorang perempuan sundal yang dianggap kotor oleh masyarakat, yang dianggap menjijikkan oleh masyarakat pada waktu itu, yang dianggap masyarakat yang buangan, profesi yang begitu kotor, dan profesi yang begitu tidak layak. Tapi bagaimana mungkin nabi yang dihormatin disuruh menikahi sesosok pribadi perempuan yang dianggap kotor bahkan oleh lingkungan masyarakat sendiri. Saudara, saya pernah membayangkan seandainya ada seorang hamba Tuhan yang berprofesi hamba Tuhan di zaman sekarang. Kemudian kita tahu dia menikahi seorang perempuan bukan dari kalangan kita, gereja sendiri, tetapi hamba Tuhan tersebut menikahi perempuan dari orang-orang yang bekerja sebagai berprofesi seperti Gomer tersebut. Saya bisa membayangkan apa kata jemaat. Saya tidak yakin jemaat akan mengatakan, oh itu panggilan Tuhan buat dia, untuk menyelamatkan satu jiwa. Saya kira jemaat tidak serohani itu. Tapi ketika mungkin orang tahu bahwa ada pribadi hamba Tuhan yang berproses sebagai hamba Tuhan, kemudian menikahi perempuan yang kita tahu ternyata profesinya sebagai perempuan yang tidak benar seperti itu, saya yakin para jemaat mungkin akan berjulit dia, gibah, dan kemudian akan berpikir, oh mungkin hamba Tuhan ini sudah pernah melakukan hubungan yang tidak benar di suatu tempat, dan kemudian sang perempuan itu meminta pertanggungjawaban dari hamba Tuhan tersebut. Saya kira itu sangat mungkin terjadi, dan sangat logis terjadi jika kita bertemu kasus yang seperti demikian. Sekarang bayangkan posisi Hosea, disuruh menikahi Gomer, seorang nabi yang saleh, yang dianggap suci, dianggap panutan, disuruh menikahi perempuan sundal. Tapi menariknya Bapak Ibu, di pasal 1 ayat 3, tanpa ada perdebatan yang tercatat sama sekali di Alkitab, dikatakan maka pergilah Hosea dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Ketaatan Hosea kepada Tuhan terlihat begitu jelas dan nyata. Hosea melakukan itu semata-mata karena ketaatan dan kasihnya kepada Tuhan. Dan lebih menarik lagi, Bapak Ibu Saudara, lebih menarik lagi kalau kita tahu maksud perintah Tuhan kepada Hosea ini. Sebenarnya untuk menggambarkan bagaimana Tuhan itu masih mau menjalin relasi dengan umat Israel yang sudah berkali-kali berbuat zina pada waktu itu. Dengan bersundal, dengan menyembah ilah-ilah lain. Bahkan kalau kita menarik ke zaman sekarang, kita tahu maknanya bagaimana Tuhan itu masih mau menjalin relasi dengan kita manusia yang begitu kotor karena dosa yang begitu hina, yang begitu sebenarnya tidak layak, yang begitu sebenarnya tidak pantas. Tapi Tuhan yang suci itu, yang kudus itu, yang serba mahal itu, dia mau menerima dan mau menjalin hubungan dengan kita, orang-orang yang kotor dan hina.
Can you imagine that? Dapatkah engkau membayangkan hal itu? Siapa kita? Siapa kita sehingga Sang Maha Kuasa itu mau menjalin kasih itu kepada kita? Jujur Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sangat-sangat menyukai kisah kitab Hosea ini. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, saya pernah bersyukur, berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menuliskan kitab Hosea ini untuk kami baca dan untuk kami serapi dan untuk kami hayatin tentang kasih-Mu yang berada di dalam kitab ini. Di sini saya tahu persis mengapa, bahwa memang kerinduan Tuhan ialah untuk menghampiri kita dan menjalin relasi yang erat dengan kita, anak-anaknya. Seberapa buruk masa lalumu, seberapa kotor masa lalumu, seberapa berantaknya hidupmu, seberapa kisah luka itu terlalu dalam yang pernah menimpa engkau, bahkan mungkin engkau masih menyimpan luka-luka itu, seberapa engkau pernah gagal, pernah jatuh, dan sebagainya, Tuhan masih mau berurusan dan menjalin relasi dengan kita. Bagi saya ini sangat amazing, ini amazing. Mengapa? Karena Tuhan mau menerima kita pribadi yang begitu kotor. Pernah dalam satu titik dalam kehidupan ini, saya pernah mengalami bagaimana hidup ini sudah merasa sangat tidak berharga. Pergumulan yang mendalam dan bertubi-tubi, mengalami penolakan demi penolakan, kecewa dengan oknum tertentu, kecewa dengan gereja, merasa seperti sampah. Bahkan saya pernah berkata kepada teman saya demikian, mengapa hidup ini isinya cuma ada kesedihan dan kesedihan? Mengapa hidup ini cuma dipenuhi kesedihan dan penderitaan? Dan jujur, pada waktu itu saya ingat sekali, yang ada dalam pikiran saya cuma ingin mati, ingin bunuh diri. Saya pernah merasakan bagaimana kotornya saya, sampahnya saya, tidak bergunanya saya. Saya pernah merasakan demikian. Sampai suatu ketika saya sedang berpikir untuk bunuh diri tersebut, tiba-tiba ada suara dari tetangga sebelah, suara di mana dia sedang memutar musik rohani. Nah, waktu itu saya ingat sekali lagunya, lagu lama, berbunyi demikian, Allah mengerti, Allah peduli, segala persoalan yang kita hadapi. Saya kira Bapak Ibu Saudara tahu lagu ini. Tapi ketika lagu itu berdengung, sayup melalui tembok di sebelah rumah saya ingat sekali waktu itu, saya merasakan Tuhan itu berbicara kepada saya. Seakan-akan dia mau mengatakan, aku mengerti, aku peduli segala persoalan yang Dede alami. Dede itu nama panggilan saya di rumah. Dan aku merasa kayak Tuhan itu menyapa saya dengan sangat pribadi saat itu. Itulah titik balik saya untuk kembali bersemangat menjalani hidup. Saya menangis hari itu. Saya mulai ke gereja, saya mulai mencari Tuhan. Saya mulai ingin tahu apa sih maksudnya Tuhan. Dan cintanya Tuhan itu, inspirasi dari Tuhan, bagaimana diberitahukan bahwa Dia ingin menerima saya apa adanya. Itu menguatkan saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kalian saat ini sedang berada di posisi saya, kalian mungkin sedang kehilangan orang yang berharga. Kalian sedang terpuruk. Kalian sedang terpukul. Kalian sedang merasa hidupmu tidak berharga. Bahkan mungkin karena kesalahan yang kalian buat, kalian merasa kalian begitu hina, kalian begitu kotor, begitu menjijikan. Merasa tidak pantas. Bahkan mungkin beberapa di antara kalian sempat berpikir untuk mengakhiri hidup. Saya ingin beritahu kepada kalian melalui kisah ini, Tuhan ingin berurusan dengan saudara dan saya. Tuhan masih ingin berurusan dengan kalian. Tuhan masih ingin menjalin relasi dengan kalian. Tuhan masih mau menerima kalian seberapa buruknya masa lalu kalian. Seberapa kelamnya hidup yang kalian hadapin. Tuhan mau berurusan dengan kalian. Tuhan mau. Sungguh indah, saudara. Sungguh indah kisah Hosea ini. Sekarang dan lebih indah lagi, ketika kita melihat bagaimana kisah marriage-nya ya. Marriage-nya Hosea kepada Gomer menandakan bagaimana Allah menerima Israel yang sudah berzina, juga Allah menerima kita manusia yang kotor. Sekarang kita melihat lagi kisah cintanya dia. Singkat cerita dari kisah Gomer ini kita tahu di mana Gomer dan Hosea setelah menikah punya 3 anak. Dan setelah itu Gomer itu kembali
menjual dirinya menjadi perempuan sundal. Dia pergi mencari pria-pria lain, dia berselingkuh, dia kembali bersundal, entah apa yang dipikirannya dia, entah mungkin dia ingin memenuhi kesenangan pribadinya, entah dia ingin mencari harta yang lebih dengan menjual dirinya, yang pasti dia mengikatkan dirinya kepada pria lain, dan itu mungkin dengan surat kontrak dan sebagainya. Apakah saya terpukul? Ya, kita tidak menuliskannya. Tapi saya yakin dan percaya, Hosea pun juga mengalami luka hati ketika dia mengetahui bahwa istrinya Gomer berselingkuh, bahkan menjual dirinya. Sekali lagi seperti apa yang saya katakan sebelumnya, bahwa ketidaksetiaan itu selalu menimbulkan luka. Ketidaksetiaan itu selalu menimbulkan kemarahan, menimbulkan sakit hati, menimbulkan air mata. Dan saya kira itu juga yang dialami oleh Hosea. Mengapa saya yakin Hosea juga terluka? Karena kehadiran Hosea ini juga menggambarkan isi hati Tuhan, bukan? Ketika Israel itu berselingkuh, berzina dengan menyembah ilah lain, Tuhan murka, Tuhan marah, Tuhan kecewa. Dan saya kira Hosea sebagai manusia juga mengalami hal yang sama. Dia marah, dia kecewa, dia terluka. Tapi sekali lagi, menarik sekali. Kalau kita melihat di Hosea pasal ketiga ayat pertama, firman Tuhan datang kepada Hosea, dan kemudian berkata kepada Hosea demikian, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina itu, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Pergilah lagi, cintailah lagi. Saudara, sebenarnya ini juga mengindikasikan bahwa sebenarnya Hosea itu sudah muak dengan Gomer. Seperti Hosea itu sudah muak dengan Gomer. Nggak tahu diri, aku sudah mengangkat kamu dari kubangan yang kotor. Aku sudah memberikan kelayakan pada engkau. Engkau pergi lagi ke kubangan itu. Engkau berselingkuh lagi. Engkau mengecewakan saya. Apa kurangnya saya? Sehingga engkau harus berselingkuh. Mungkin seperti itu. Karena itu ada perintah Tuhan, cintailah lagi. Mungkin pada saat itu Hosea sudah sempat kehilangan cintanya karena kemarahan itu. Tapi Tuhan mengatakan, enggak, kamu tidak boleh kehilangan cintamu, tapi pergi, cintailah lagi, datangilah dia lagi, pergilah, cintailah lagi. Saudara yang dalam Tuhan, di sini kita dapat mempelajari bahwa cinta itu aktif. Kalau kita memperhatikan dari kalimat perintah ini, pergilah, cintailah lagi, ambillah dia lagi jadi istrimu. Itu semua kalimat aktif, saudara. Cinta itu aktif. Cinta itu harus inisiatif. Hosea tidak berkata, wait Tuhan, tunggu dia nyesel, tunggu dia sadar kesalahannya, tunggu dia bertobat, baru saya datang kepada dia, tunggu dia menyesali semua perbuatannya, baru aku mau memaafkan dia, baru aku mau belajar untuk mencintai dia. Tidak, Hosea tidak berkata demikian. Biasanya itu yang terjadi, bukan? Ketika ada orang menyakiti kita, kita tunggu orang itu kemudian minta maaf. Itu pun biasanya ketika orang itu minta maaf, belum tentu kita masih mau memaafkan dia. Atau mungkin kita memaafkan, tapi kita tidak mau lagi punya relasi sama dia. Jujur kita sering melakukan hal itu, bukan? Tapi tidak. Sekali lagi Hosea menunjukkan ketaatannya demi menyuarakan isi hati Allah. Dia pergi. Dia mencintai lagi Gomer. Bahkan untuk mendapatkan Gomer dikatakan dia harus membeli Gomer dengan sejumlah uang. What? Ini istrinya dia, kenapa dia harus membeli? Itu sebabnya saya katakan tadi bahwa kemudian pasti Gomer itu kemudian menjual dirinya kembali, mengikatkan dirinya dengan kontrak kepada orang-orang, kepada pria lain, sehingga Hosea harus membeli dan membayar kembali apa yang seharusnya punyanya dia. That's amazing love. Itulah kasih yang besar. Dan kasih itulah yang membuat Hosea memilih untuk setia. Kesetiaan dapat terjadi jika itu didasari dengan kasih yang besar. Sekali lagi, kesetiaan dapat terjadi jika itu dilandasi oleh kasih yang besar. Kasih yang besar, tekad untuk mencintai lagi, itu membuat Hosea aku memilih tetap setia kepada istriku, sekalipun dia sudah berselingkuh. Itu sebabnya saya memberikan judul hari ini, Love, Marriage,
and faithful. Love, marriage, and faithful. Mengapa ketika dunia seringkali memulai dengan kisah cintanya, kemudian menikah, dan kemudian marak dengan perceraian? Hosea menawarkan kita sebuah nilai yang berharga. Love, marriage, and faithful. Dan sekali lagi, saya terkagum-kagum dengan kisah ini. Karena kisah ini sekali lagi menggambarkan bagaimana kasih Tuhan kepada manusia. Kita yang berkali-kali berbuat salah, tetap dicari sama Tuhan. Kita yang berkali-kali gagal, yang berkali-kali melakukan dosa yang sama, bahkan ketika kita sudah mengaku percaya kepada Tuhan, tetap didatangi sama Tuhan. Bahkan ketika Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya kepada kita, ketika Tuhan ingin menghampiri kita, Dia berkorban, bukan lagi membayar kita dengan uang seperti Hosea. Tapi Dia membayar kita dengan kematiannya di kayu salib, dengan darahnya sendiri, dengan pengorbanan dan penderitaannya. Dia ingin menunjukkan kepada kita ketika Dia tergantung di kayu salib. Dia ingin berkata kepada kita, I love you. Aku mencintai kamu dengan kasih yang begitu besar. Karena itu sekalipun engkau berkali-kali menyakiti hatiku, aku tetap mengasihi engkau. Aku tetap akan mencari engkau. Aku tetap setia. Sekalipun manusia tidak setia, aku tetap setia. Itu sebabnya 2 Timotius pasal 2 ayat 13 mengatakan, jika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Jika kita tetap tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya bahwa Dia adalah Tuhan yang setia. That's the greatest love yang pernah ada, saudara. Ini kisah cinta yang terbesar yang pernah ada di muka bumi. Dan kita semua pun bisa mengalaminya jika kita mau menjalani relasi dengan Tuhan. Dan sekali lagi seperti Gomer, kita lah Gomer-Gomer itu, saudara. Kita lah yang berkali-kali melakukan kesalahan yang sama. Bukankah setelah mengaku percaya kita masih sering melakukan dosa? Di antara kita barangkali ada merasa diri sudah tidak berdosa. Salah, saudara. Jika kamu berpikir bahwa engkau tidak berdosa, maka saya berani katakan dosamu itu lebih besar daripada orang-orang menyadari dosa. Karena engkau angkuh. Kita masih jatuh dalam dosa. Kita masih sering gagal. Tetapi, sekali lagi, Tuhan masih mau berurusan dengan kita. Tuhan masih mau mencintai kita. Tuhan masih mau mengasihi kita. Sekalipun kita sudah terlalu jauh mungkin menjauhi Tuhan. Mungkin kita sudah kehilangan kasih mula-mula. Bahkan mungkin kita masih ke gereja, tapi sama seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Kita menjalani kehidupan rutinitas agamawi tanpa cinta lagi pada Tuhan. Itu juga tidak setia. Itu juga tidak setia. Tetapi Tuhan memilih untuk tetap mencintai kita. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang demikian, yang terus-menerus mau menerima dan mencintai kita, yang setia kepada kita. Sekali lagi, hal ini sangat susah dialami oleh manusia, saudara. Saya ingat sosok profil seorang pejabat Kristen yang kita kagumi, kita bangga. Kita salut dengan dia membela kebenaran. Tapi kita tahu bagaimana sisi negatifnya waktu itu ketika rumah tangganya runtuh akibat isu perselingkuhan, dan dia harus bercerai dan dia harus menikah lagi. Ketika saya mencoba berada di posisi dia, jika benar seperti yang diberitakan media massa, di mana sang istri sudah lama berselingkuh dengan pria lain, dan pria ini coba bertahan, orang ini coba bertahan, itu tidak gampang, saudara. Secara manusiawi, itu sangat melukai hati. Ketika dia bisa bertahan sampai 7-8 tahun, bahkan mungkin lebih, itu perjuangan yang tidak gampang. Dan menurut saya kita harus menghargai. Sekalipun sangat disayangkan, dia memilih untuk bercerai. Tapi bagi saya, ini manusiawi. Ini manusiawi. Ini sangat manusiawi. Tetapi, sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita belajar dari kisah Hosea, kita akan melihat nilai lebih, di mana ketika dia berkali-kali dikhianati, berkali-kali dibawa pulang dan dikhianati oleh istrinya sendiri. Dia tetap pergi mencintai lagi, setia kepada istri. Sekali lagi, ini bukan suatu hal yang gampang, tetapi ini bisa dilakukan.
Karena itu kita bersyukur jika kita punya Tuhan yang demikian. Jujur sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang yang berprofesi sebagai hamba Tuhan, saya kira akan sangat susah mendapatkan cinta yang seperti ini dari manusia, bahkan dari lembaga gereja sekalipun. Saya mengenal seorang rekan saya yang melayani di luar kota, di luar pulau Jawa. Ketika dia kedapatan melakukan sesuatu kesalahan, suatu dosa yang dianggap besar oleh gereja, habis karirnya. Tidak ada pengampunan, dia didepak, dia dikeluarkan, bahkan ketika dia sudah mengakui kesalahannya. Dia minta maaf, dia ingin berubah, tapi namanya sudah di blacklist di gereja-gereja. Bahkan gereja sendiri pun seringkali gagal menunjukkan kasih Tuhan yang masih mau pergi dan kembali kepada orang-orang yang gagal. Tidak gampang, sudah tidak gampang. Saya di sini ingin menyandingkan sebenarnya. Menyandingkan bagaimana kisah cinta Tuhan dengan cintanya manusia itu berbeda, saudara. Manusia itu susah untuk setia. Manusia itu susah untuk mencintai lagi. Manusia itu susah untuk setia kepada orang-orang yang sudah melukai dia. Susah. Tapi Tuhan masih mau setia kepada kita. Saudara, bagaimana respon kita seharusnya? Kalau kita lihat di pasal 3 ayat 3, Hosea berkata kepada Gomer demikian, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku tidak akan bersetubuh dengan engkau. Hosea membayar Gomer kembali. Tapi dia menuntut Gomer untuk diam bersama dengan aku. Kau juga harus setia. Saya kira itu juga isi hati Tuhan kepada kita. Sekalipun berkali-kali kita gagal untuk setia. Dan Tuhan berkali-kali masih mencintai kita. Tuhan berkali-kali masih memberikan kesempatan kepada kita. Tapi Tuhan juga mau menuntut kita juga untuk setia. Belajarlah untuk setia. Dan berita tentang kesetiaan ini selalu didengungkan dari kitab perjanjian lama sampai perjanjian baru. Karena itu kesetiaan ini merupakan salah satu buah roh. Dalam arti apa? Jika engkau sudah percaya kepada Tuhan, dan Roh Kudus itu hadir dalam hidupmu, seharusnya kamu memiliki buah roh, yaitu kesetiaan itu. Seharusnya kamu memiliki kesetiaan itu. Itu sebabnya Alkitab sering mengingatkan kita untuk setia. Bahkan kita diminta untuk setia dalam perkara yang kecil. Orang yang setia dalam perkara kecil akan dipercayakan perkara yang lebih besar. Setialah dalam segala hal. Setialah. Belajar untuk setia ketika kita memegang janji kita. Belajar untuk bertahan dalam pengharapan. Belajar untuk tetap setia walaupun ada penderitaan dan sebagainya. Belajar untuk setia walaupun kita mengalami sakit hati. Kepada orang yang setia, berkali-kali firman Tuhan juga mengatakan berbahagialah. Atau dalam bahasa aslinya, berbahagialah itu bisa juga disetarakan dengan diberkatilah. Diberkatilah orang yang setia. Dan orang yang diberkati pasti mengalami kebahagiaan. Ada relasinya antara diberkati dengan berbahagia. Karena orang yang diberkati pasti mengalami kebahagiaan. Karena itu mari kita berjuang untuk setia. Kesetiaan akan membawa hidup kita menjadi lebih indah. Ayo kita berjuang untuk setia. Setia kepada Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Setia karena dasar kasih yang besar. Bukan setia berarti kita diam di satu tempat, bertahan. Tidak. Tapi setia itu karena kasih yang aktif tadi. Ketika kita mau setia kepada Tuhan, aktiflah untuk melakukan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Setialah kepada manusia, bukan cuma kepada Tuhan. Kepada manusia juga kita belajarlah untuk setia. Karena kita harus menggambarkan nilai ilahi, nilai-nilai surgawi di tengah dunia ini. Ketika dunia sudah kehilangan kesetiaan, kita juga harus menunjukkan bahwa kita sama seperti Tuhan yang adalah setia. Tunjukkan kesetiaanmu kepada sesama manusia. Belajarlah untuk setia kepada Tuhan,
setia kepada manusia, setia dalam panggilan, setia dalam pekerjaan. Ketika Tuhan memanggil kita untuk pelayanan, setialah untuk melayani dimanapun, dalam posisi apapun. Belajarlah untuk setia. Maka engkau dan saya akan menjadi orang yang berbahagia. Orang yang diberkati, kita akan menjadi orang yang demikian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih untuk dari kisah Hosea dan Gomer. Kami melihat cintanya Tuhan kepada kami. Engkau mau menerima kami, Tuhan. Engkau mau berurusan dengan kami. Bahkan ketika kami gagal, sekalipun kami mengaku percaya, bahwa sekalipun kami sudah pelayan, kami masih gagal, masih melakukan dosa. Engkau ingin memberikan pesan kepada kami bahwa Engkau masih mencintai kami. Engkau masih setia kepada kami. Saat ini tolonglah kami sebagai anak-anak yang sudah mendapatkan kasih yang besar itu. Mampukan kami juga untuk setia kepada Tuhan. Mampukan kami juga setia kepada orang sekitar kami, sesama kami. Mampukan kami untuk memiliki buah Roh Kudus itu, yaitu setia. Tuhan, terima kasih. Jadikan kami hamba-Mu yang setia. Jadikan kami anak-anak-Mu yang setia. Jadikan kami anak-anak-Mu yang dipenuhi oleh buah-buah Roh Kudus yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni jika kami tidak setia. Karena kami tahu pengampunan Tuhan selalu ada buat kami. Dan mampukan kami Tuhan untuk tetap setia sampai akhir hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Happy Sunday.